Tirta Bambang Wirawan. Kami mengundang seorang anak muda, still very young. Umurnya kalau nggak salah sekarang baru 20, mau 23 kali ini. It's very young. Dan dia dulu pernah ikut di kelas saya. Kalau nggak salah International Business Law atau apa ya? Betul. Iya. Dia seorang masih kuliah semester akhir ya. Semester akhir. Tetapi dia luar biasa dan salah satu mantan mahasiswa yang menarik perhatian saya. Kenapa? Waktu kuliah di kelas saya, beliau ini orang yang saya lihat sih bersahaja, biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi aku lihat nih kegiatan sepak terbangnya nih, tiba-tiba saya udah lihat bersama-sama dengan duta besar, kalangan high class, bisnis, luar biasa, masih kuliah. Dan belakangan saya dengar dia mendirikan perusahaan, aktif di beberapa kegiatan-kegiatan usaha, charity, dan membangun usaha tambang bersama teman-temannya. I mean, this is special. Edisi kita pagi ini adalah The Rising Star, Tirta Bambang Wirawan. Sekali lagi saya mau sebut, Tirta Bambang Wirawan. Anak muda yang saya berharap nanti Tirta, 3 tahun lagi saya akan undang kamu di tempat saya. Sure, thank you. I would like you to be the stars. Amin. Gitu ya. Sekarang masih sedang bikin skripsi ya? Yes, semester akhir Pak. Semester akhir. Yang men di seluruh Indonesia lihat ini, Bambang Wirawan masih kuliah, ya? Masih kuliah dengan sepak terjang yang luar biasa. Baik, Bambang, saya tahu dan informasi yang kamu berikan kepada saya, ternyata kamu anak tunggal, tidak punya abang, tidak punya adik, tidak punya adik perempuan. Sendiri Pak. Sendiri Pak. Iya, you are the one and only one. Yes. Dan bukan dari orang tua yang kaya. No. Biasa saja. Dan pernah juga saya dengar kamu sampai nggak bisa makan karena nggak ada duit. Yes. Orang tuanya. Betul. This is the life. That's life. Aku pengen kamu cerita dulu, sebab aku tahu ketika kamu duduk di ruangan kelas saya di UPH, aku pikir kamu itu anak konglomerat.
Tell me my friend, what is your family background? Tampang sih keren sih Pak, boleh Keren ya? ya, Tampang boleh. keren, tapi rekening kosong. Oke. Saya juga bingung gitu ya, maksudnya when starting gitu kan orang lihat, when you want start bisnis gitu, lihat dulu mukanya ini menjanjikan nggak kan? Orang lihat muka saya kayaknya ini orang hebat nih, orang yang apa ya, pegang janji bisa doing business well gitu. Padahal mah biasa aja. Kadang-kadang gitu loh, mau uang sebanyak apapun, mau sepengalaman apapun, kalau mukanya nggak representatif itu susah Pak. Begitu ya? Iya. Makanya saya cukup laki Pak. Laki dengan muka, saya pikir dulu muka saya jelek Pak, pas-pasan gitu. Ternyata ganteng. Tapi ya? orang lihat muka saya ini muka kayak Chow Yun Fat Pak, pengusaha gitu kan. Nah, background family standar lah Pak ya. I mean I was born middle class family gitu kan. Dan sempat saya mungkin cerita at my lowest point di mana ibu saya main saham waktu itu sampai hancur banget. Di mana di situ kita nggak ada uang buat makan waktu itu kan. Di mana kita sampai bingung ini mau makan apa gitu kan. Uang untuk makan nggak ada. Hari itu nggak ada. Nggak ada. Pagi itu nggak ada. Nggak ada. That's why kita lihat, oh ada pagar nih, kita gotong Pak. Pagar rumah Pak. Pagar sudah tercopot atau udah tercopot yang ada gitu kan. Kita jual ke tukang loa 70.000. Itu tahun berapa itu? 2005. 2006. Saya masih kecil Pak. Iya. Saya lihat wah, mau makan aja nggak ada. Bingung. Mau bayar uang sekolah harus ngutang dulu Pak. Kan gimana ya? Saya sudah cerita kan paling. Kalau dipikir-pikir kasihan juga gitu saya. Tapi giliran kita menjalaninya nggak terasa sesusah itu sebenarnya. Kadang what we need is grateful. Kita harus say thanks gitu Pak. Kadang orang banyak yang let's say yang sudah berada pun mereka nggak pernah thankful to God gitu. Take it all for granted. Nggak pernah memberi, hanya untuk menyimpan sendiri. And I see that's not how this world works gitu. You want to have something, you must give something first. You nggak bisa ngambil semuanya tanpa memberi. So you give first. You must give first. Ini regardless yang tadi urusan pagar ini apa ya? It's like this. Kalau you punya gelas nih, misalkan kan? Ini penuh Pak. Anggaplah kita masih kosong. Tuhan fill, penuhin. At this point, Tuhan mau penuhin gimana? Udah penuh. So you must give, kurangin dulu. Biar isi lagi. Tuhan isi lagi. Refill lagi. Di situ I see apa ya? There's a happy feeling. Ketika you bisa memberi. So when you give something to others, ada joy. Yes. Great. Yes. And bukan cuma joy, tapi ketika melihat mereka tuh bahagia gitu. Ada yang care loh. Karena gini Pak, saya lihat anak-anak di seumuran saya atau people as in general, mereka jarang sekali mau berbicara dengan orang yang let's say pemulung, tukang parkir, low class. Mereka enggan dan merasa jijik gitu kan. Tapi saya enggak. Tukang parkir aja saya ajak ngobrol, saya ajak ngopi bareng. Bro, apa kabar? Pak Tirta. Makanya tiap kali saya kompleks saya keluar kompleks, dia selalu hormatin, Pak Tirta. Lihat mobil saya juga udah Pak Tirta. Pak Tirta siap gitu kan. Maju dikit lagi tukang parkirnya kenal lagi. Pak Tirta, siapa kan? Gitu kan. Masuk lampu merah satu jalan mungkin 3 tukang parkir kenalin saya. Luar biasa. Tapi jarang anak muda mau turun ngobrol gitu. Saya ajak satpam aja, saya ajak ngobrol semua, nggak peduli gitu loh. Nah ini kelemahannya anak muda tuh di situ. Nggak tahu lah tuh ntar mau ngomong apa, kan? Tuh gimana ntar gimana gitu kan? Banyak pikiran gitu.
ngobrol aja gitu. Dan saya nggak pernah milih orang untuk ngobrol. Iya. Orang pintar, orang bodoh saya ajak ngobrol. Orang kaya, orang miskin saya ajak ngobrol. Orang pejabat sampai tukang parkir saya ajak ngobrol. Di situ world view itu jadi lengkap gitu loh. Tahu kira-kira kalau dubes tuh ngomongin gini loh. Oh, tukang parkir ngomong gini. Kita harus sesuai. Tunggu dulu. Aku lihat, tapi nanti akan saya bahas ini. Boleh. Tapi karena you singgung tukang parkir ini, ya kan, tukang parkir ini the low class dalam slum area gitu, yes. Slum area gitu ya. Bisa ya, you masuk ke situ ya, karena saya lihat you mainannya ketemu dengan duta besar, duta besar beberapa negara sahabat, ya kan? Siapa itu suaminya Sarini itu siapa? Reno Barak. Saya lihat dia kayaknya buka kafe itu, kamu diundang di situ. Iya kan, orang-orang yang high class gitu ya. Yuk masuk ke slum area. Itu bukan karena apa ya? It's me gitu loh. Okay. I don't care if you are rich or you are poor. Yang penting lu baik sama gue baik sama lu gitu. Yeah. I talk with you. Yeah. Ya kan? Kadang dulu saya pikir selalu, wah kita harus ngobrol tuh sama orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, biar kita grow. Yeah. But don't forget, lu bisa di atas karena mereka di bawah. Yeah. Lu bisa grow ke atas. Yeah. Tanpa tukang parkir di kantor you, gimana you mau manage parkir you? Yeah. Ngaco begitu. Yeah. Saya ingat di kantor saya, motor waktu itu, kalau motor nggak diatur sama tukang parkir, kacau. Itu aja dari hal kecil. Yeah. OB. Coba kalau piring bersih mau makan kita lunchtime karyawan, piring bersih nggak ada, waduh, galon nggak ada yang tuangin, nggak akan jalan juga company kan. Justru orang-orang kecil itu yang paling berpengaruh untuk kita. Tapi orang nggak ada yang sadar, mereka pikir punya duit 2 juta, 3 juta gaji beres. No, you must treat them well. Gitu. Apalagi kita di properti, ada yang pasang spanduk. Emang kita bisa manjat-manjat gedung? Belum tentu. Mereka bisa. Mereka yang melakukan itu. Itu dia. Tapi orang nggak bisa appreciate this kind of people, this kind of work. Gitu ya. So gimana itu ceritanya, you sampai jual pagar gitu kan untuk get 70,000? Yes. Ya kan? For breakfast maybe, makan. Kenapa sampai begitu? Itu belum money atau mau tabungan udah habis semua, nggak ada income, orang tua nggak ada income, hancur, habis semua. Bagaimana kalian bisa bangkit? You masih kecil waktu itu, sekolah. SD pak. SD ya? SD. Apakah ada pengaruhnya itu terhadap kamu punya daya juang sekarang? Karena kamu kan sendiri nih. Biasanya anak-anak orang punya itu, ya. Apalagi kalau cuma sendiri, ya kerjanya ngabisin duit. Saya SD disekolahkan dengan international school. Keren sekali. Mahal. Pas 5 juta sebulan dulu. Ibu saya ya dulu kan ada lah kerja gitu, ada duit ya, anaknya mau dikasihkan yang terbaik gitu. Tapi ketika saya cerita main saham, jatuh semua habis. Di saat itu, maksudnya dibilang kaya juga enggak gitu. Kalau anak orang ini, saya masuk ke international school, tergolong paling miskin di sekolah itu. Tapi masuk international paling miskin. Dikatain bau lah, miskin, hitam, hidup lagi. Waduh, kata-katain pak. Dikatain sama karena sini anak-anak kaya semua. Kaya doang, konglomerat semua, mobil naik, Mercy naik, apa? Saya aja nggak berani turun di lobby, saya ngumpet dulu di samping jalan kaki. Malu, orang naik Alphard semua Mercy. Saya kan mobil jelek pak. Waduh, ngumpet dulu di belakang jalan. Tapi justru dengan perkataan teman-teman itu, I wanna prove them wrong. Jadi itu menjadi semacam trigger ya. You wanna prove them wrong. Gua nggak miskin kok. Gitu ya. Walaupun saat itu sebenarnya kamu merasa miskin. Memang miskin saya. Tapi you say to yourself that I'm not poor gitu. No, nggak mau. Okay. Nggak mau miskin lah. Karena apa?
people bisa ke-trigger. Mungkin teman-teman pada saat itu memang nggak bermaksud cuma iseng doang gitu kan. Iya. Tapi untuk saya makan di hati gitu lah. Wah, gitu. Kena ya? Kena gitu. Gue miskin ya. I must not be poor. Iya. Makanya Bill Gates kan bilang, if you born poor, it's not your fault. Yeah. If you die poor, it's your fault. Dosa itu ya? Dosa gitu. Jadi kalau mati miskin dosa ya? Mati miskin salah. Iya. Kan lahir miskin ya udah. Iya. Tapi kalau lu mati miskin itu salah lu. Salah. Itu. That's why aku pikir, I must be rich. Gitu ya? Harus punya duit. Guys, anak-anak muda, Anda mungkin sudah tahu itu, bahwa ya kalau kamu lahir miskin itu bukan salah kamu, ya. Dan tapi yang salah adalah ketika kamu mati miskin. Yes, betul. Ya, kemarin aku undang di sini seorang teman, dia bilang aku mau mati tersenyum. Jadi juga you mau mati kaya ya? I mean, gini Pak, it's just rhetorical lah, ingin ada gitu ya. Okay. But money is not anything Pak, it's not anything. Betul. Kadang kita lihat ya udah orang kaya gitu kan, tapi generasi kedua ketiganya habis. Iya. Betul. Kita pernah ngobrol kan kemarin, ngomong set. Iya. Kita usaha banyak duit, trillionaires misalkan. Iya. Generasi 2-3 habis. So what for? Ya. Gitu kan. Saya sempat mikir kadang sama pacar ngomong, kalau punya anak kita kaya, gimana anaknya bisa melanjutkan dengan baik? Ya. Dia nggak pernah miskin kayak saya bilang. Ya. Kalau dia pernah di posisi saya nggak bisa makan, mungkin dia akan value money itu berbeda dengan orang yang sudah berada. Ya. Nah, tapi jangan salah, orang kaya pun ada anaknya yang sukses. Ya. Ada yang sekolahin di Harvard, di US, gitu. Tapi ada juga orang yang kaya, ya pakai judi lah, pakai minum lah, habis. Dan nggak ada values. Nggak ada values. No values of life. No. That's why aku juga sampai sekarang tuh mikir gitu, kalau punya anak atau gimana anak saya nih nggak akan malu-maluin saya gitu loh. Gimana kamu pikirin anak pacar aja nggak jelas kau, saya lihat. Jangan ngomong-ngomong di sini. Karena nggak, aku lihat kau di kelas ini kan bukan obrolan antara mahasiswa dengan dosennya ini. Saya selalu panggil kamu brother kan? Yes. Mau di WA juga brother, karena buat saya kasih tahu, keluar dari ruangan kelas, you are my friend, you are my brother. Yes. Nah, tapi kamu saya lihat bukan orang yang senang punya pacar di situ gitu kan? Nggak ada saya lihat. Di kuliahnya maksudnya? Di kuliah. Oke, go ahead. Just kidding. Karena cewek cantik boleh banyak. Oke. Boleh tapi banyak. yang punya integritas. Oh gitu ya. Nggak ada. Dalam ini. Nggak ada. Dalam. Nggak ada ya. Bukannya nggak ada, jarang sekali. Jarang ya. Ada tapi ya nyari pasir di dalam jerami gitulah. Needle di dalam jerami. Needle in the susah itu lah. Needle in the bush ya. Mau cewek cantik kedipin juga datang. Gitu ya. Tapi untuk cari yang berintegritas tinggi, values-nya bener, like your mom. susah, itu susah, nggak mudah. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Ada hal yang menarik saya lihat dari kamu. Dalam usia yang relatif, still very young, and you are still, students. Yes. Kalau misalnya semester akhir sekarang ya, bikin skripsi ya. Tetapi kamu sudah begitu link, saya lihat, dengan beberapa duta besar, gitu ya. Artinya ini lompatanmu itu sangat jauh gitu loh. Yes. Sangat jauh. Saya tahu untuk bergaul dengan duta besar, beberapa negara sahabat, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang not as simple as just like falling love gitu loh. Mereka punya intel untuk menyeleksi siapa yang akan mendekat ke situ, siapa yang hadir di pesta dia, gitu ya. How can you get it?
long story loh Pak. Long story loh Pak. Ini perlu di-share dengan orang-orang muda. Saya ini back to my mom ya. Dia ngelesin saya piano waktu kecil. You play very good. Saya main piano. Dulu saya mau kuliah ke Jerman. Iya. Karena orang tua saya kuliah di Jerman kan. Iya. Dia mikir, seamit-amitnya lu jadi gelandangan, lu masih bisa main piano lah di kafe, bisa makan. Dia mikir gitu kan? Iya. Oh oke. Saya tekunin gitu waktu SD. Tapi you mau ya? Justru nggak mau. Oh gitu? Justru nggak mau. Saya lihat you main piano luar biasa. Nah itu terakhir. Oh. Karena ngeliat orang, wih, jago juga nih orangnya. Itu ya? Saya juga pengen. I tell you Bambang, mungkin anak saya akan lihat nanti ini di diskusi kita ini. Kita kasih les anak saya piano. Dia bukan mungkin. Come on. Jadi harus saya lihat you main simfoni number 9, number 6. Come on man. Iya. Itu go ahead. I mean dulu. Ya orang namanya anak kecil kalau dipaksa nggak akan bisa. Iya. Saya jadi lesin tenis Pak. Tenis. Oke. Gak kabur saya. Kabur saya lari dari clubhouse keluar waktu kecil. Oke. Tapi when we grow older, ketika regret tuh ada. Nyesel ya gue nggak lanjutin tenis dulu. Nyesel ya gue nggak main piano dulu. Nah di situ pengen dong belajar lagi gitu. Pengen belajar lagi. Dan so ya lumayan lah bisa do re mi yang kemarin di YouTube. You are very good. Saya kaget itu. Kaget. Saya lihat Bang luar biasa ini pianonya. Luar biasa. Nah dari situ interest saya di arts culture itu berkembang gitu kan. Nonton classical concert apa. Dan one way untuk kenapa I bisa sampai ambassador situ, I go to a concert hall. Concert hall. Di mana mereka ada di situ? Yes. Tapi ini jadi gini, negara-negara sahabat itu Italia, Belanda, Prancis, Jerman. Mereka tuh punya cultural house. Untuk sharing culture-nya. Misalnya Jerman, Goethe Institute. Ya, lagu-lagu Jerman, tari-tarian Jerman, dia show di Goethe Institute. Italia, Istituto Italiano di Cultura. Wah, artis Italia datang main. Share kita nonton di situ kan. Tapi saya datang nonton. Oh, ada master class. Saya daftar. Saya daftar. Terus ada manajernya. Namanya Michela Linda Magri. Ini di kedutaan apa itu? Italia, di Cultural Center. Manajernya dulu, dia ngeliat saya. Tiap master class datang, tiap konser datang. Wah ini anak akun gitu, serius pengen ikut gitu kan? Karena they are making for free, acaranya ya gratis gitu. Gratisan ya? Gratisan. Tapi orang take it for granted. Saya belajar, gini loh, begini. I take notes gitu kan. Dia ngeliat, wah ini anak serius gitu kan. Terus main dia ya lumayan gitu walaupun nggak sejago jago yang profesional Payanis ya lumayan gitu kan. So when you went down there free you pay nothing. Ini orang nggak tahu ini. Nggak ada yang tahu. Tapi you did ya. Tapi giliran post di Instagram dikiranya bayar jutaan. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Luar biasa. Nah dari situ kita tukeran WA ngobrol. Tirta tolong dong. Ntar ada misalkan ada peresmian apa, main piano, ngiringin, dubesnya masuk, siapa masuk. Nah di situ ya ketemulah, tapi hanya ketemu doang, gitu kan, aksesnya ada gitu kan, ketemu, gitu kan. Tapi untuk kenal ambasador itu, it's not from there, nggak semudah itu gitu loh, karena itu tinggi sekali. Jadi setiap konser kita ini saya sayangkan juga kenapa di Indonesia ini pemikiran untuk ke concert hall itu cuma pakai kaos sama sepatu Keds. Orang pakai kaos, pakai jeans datang gitu kan, saya mikir, waduh, lu di luar negeri itu pakai suit and tie, pakai tuxedo, pakai limo datang, di Indo enggak.
pakai kaos, bayangin. Ke kedutaan saya mikir, wah lu kok nggak respectful banget sama hostnya. Saya pakai dasi, pakai jas, masuk ke entrance. Wah, Mr. Ambassador, saya yang dikira ambasador. Saya yang dikira ambasador. Kan kalau concert hall kan ada barisan yang VIP apa? Dia nggak tahu saya siapa, saya ditaruh di VIP paling depan. Karena saya rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu yang bener. Itu yang saya suka lihat. Nah, kiri kanan siapa? Dubes semua. Kenalan. Ngobrol. Kan? Oh iya. Next event, wah Pak Tirta nih kayaknya lumayan. Dicek dulu kan. Oh boleh deh, undang ke acara kita. Di situ lah dari hal-hal ketemu Dubes. Karena kan gini, National Day itu kayak Indonesia gitu. 17 Agustus kita di Berlin, di Canberra pasti dirayakan. Jadi Dubes kita di Canberra pasti ngundang-undang warga sekitar. Yang of course diseleksi juga kan. Warga Australia yang bisnis partner atau apa diundang. Sama di Indonesia, kedutaan Jerman atau kedutaan Prancis, kedutaan Brazil atau kedutaan let's say Kazakhstan, Uzbekistan, dia bikin National Day. Diundang-undang kan, dan mereka senang kalau orang lokal datang dan yang berpotensi gitu, to the dome bisnis atau apa gitu kan. Saya diundang, dulu kan ya baru properti kita kan main, tukar kartu nama gitu. Mereka senang ketika kita datang. Nah di situ, di acara situ tentu ambasador ya pasti ngundang sama-sama ambasador. Ketemu lagi, kasih kartu nama lebih banyak lagi, diundang lagi ke acaranya mereka. Jadi sampai sekarang kamu setiap hari Rabu ada acara ya? Iya, tapi itu bukan Dubes, beda. Charity. Jadi tiap Rabu ada namanya ISCO Foundation. Kalau Pak Joseph Nantana, nah dia ini it's a charity event di mana dia tuh punya foundation, banyak ribuan anak-anak dia sekolahin, dia rawat. Yang dari the slum atau yang do not have gitu dia urus gitu loh. Nah di situ ya kita ya donate lah, di situ kita makan, kita minum gitu ya, dia bawa fishbowl dibagiin, kita donate. Pengusaha kan ngasih kan nggak malu 20.000 kan. Iyalah. Ngasih berapa, kadang ngasihnya euro kan, banyak bule-bule juga. Nah di situ cukup apa ya, I see ini orang hebat gitu loh, bisa make an event gini. If you want to make something good for society, Tuhan akan bukakan jalan. Bayangin Pak, kita bisa makan di JW Marriott Pak, tiap Rabu. Mana ada orang makan di JW Marriott tiap Rabu? Uangnya ada aja gitu loh. Ada aja. Sih sampai heran loh, tiap Rabu gini Pak, bikin acara di JW, jangankan hotel biasa aja berapa duit? Ini di Marriott, waduh, buat charity tiap Rabu lagi, yang datang puluhan orang, ratusan orang, hebat. Gitu. And you are there. Laki lah, gitu ya. Laki lah. Jadi, tapi saya tidak melihat itu lucky. For me, no, that's not lucky. Tetapi ada usaha di sana. Tadi yang saya lihat adalah yang pertama, you get information. Kamu pergi ke cultural center itu, ya kan? Mungkin tadi kamu katakan you didn't pay any single cent for them, tetapi you did pay. You punya cara, you punya waktu, dan you punya skill. Kalau tidak ada skill, nggak bisa. You nggak punya tempat di sana. Begitu kan? I agree. Ya. Tapi karena you punya skill, dan you bisa memasarkan skill kamu itu di situ, you sell gitu loh. Ya kan? You sell your skill dan ditangkap oleh market, dan you jadi punya nama di sana. Kan gitu kan? Dan orang melihat itu, gitu kan? Jadi guys,
Saya terima kasih nih kepada I don't know actually my friend. Karena buat saya itu sebagai mahasiswa saja waktu itu. Yes. Belakangan aku lihat kok abang ini kok saat duduk berdiri peluk-pelukan sama duta besar ini ya. Anak mahasiswa saya ini keren kali ini kawan ini kan. Tetapi ini baru saya tahu. Jadi saya mau sharing ini. As you know, I would like to share, motivate, inspire, and educate. Ada information yang dia dapat, kemudian skill yang dia peroleh, dia bisa selling skillnya itu di tempat yang memang diterima. You know, kalau kamu memang musisi ya di cultural center. Betul. Ya kan? Kalau you mau punch yang kuat di apa namanya MMC ya, MMA ya. Tapi memang saya cukup mau bilang itu lucky sebenarnya ya. Hoki aja bisa ketemu mereka at the right time, at the right place. Ya, tapi kalau tidak ada yang kamu selling, ya tetap juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Justru ketika yang waktu si Michelle Linda Magri yang manajer cultural itu ngeliat, lumayan gitu kan, sekali dites, oke, lumayan gitu kan. Kedua kalinya dia telepon saya, dia kata, lo bisa nggak main di rumahnya Dubes? Di rumahnya Dubes. Di mana? Ya yang diundang tahu sendiri. Lo mau masuk ke rumah Dubesnya gimana kan? Iya, Dubes semua di situ. Perwakilan negara UN, HCR, apa BNPT, apa datang semua dari Katolik semua datang. Dah di situ saya main piano. Tirta, coba main piano gitu kan. 2 lagu aja buat opening gitu kan. Main. Latihan dulu kan sebelum acara. Terus dia ngajak ngopi dulu sama Dubes Itali tuh, Vittorio Sandali. Oke. Dia tanya, lu mau dibayar berapa? Main piano kan? Oke. Mau dibayar berapa? Saya mikir, saya main piano bukan untuk dibayar. It's just my hobby. Oke. Gue nggak minta duit gitu kan? Ya gue main ya senang aja, gue bisa main aja udah senang. Masa lu mau bayar? Saya bilang begini, Ambassador, I don't charge any fee. I play it for free. Because I'm happy to play. Gue seneng main piano. But if you want to give me anything, I will accept it anyway. Lu mau kasih juga gue terima kok. Kalau diamplopin pulang kan lumayan. Tapi di situ saya ketemu satu orang, Dubesnya Vatikan. Piero Popio. Sorry kalau salah nih, Piero Popio namanya. Kita makan satu meja. Jadi Vatikan ini very powerful. Terutama di Catholic community. Oh iya, pasti. Very powerful. Sekolah Katolik semua ke dia nih. Semua kardinal apa ke dia. Terus waktu ada acara di kedutaan Austria di Ayana waktu itu. Saya di-invite karena kenal Dubes sama wakil Dubesnya Austria kan, Josko sama Helena. Ketemulah duta besar ini yang, nah kayak gini, duta besar kan biasa pakai dasi, pakai jas. Kalau dia kan kayak pastor gitu kan, beda sendiri, jubah sendiri. Orang pada mau foto sama dia. Dia ketemu saya, Tirta, semua orang pada nengok. Ini orang penting nih kayaknya. Tirta apa kabar? Dia sampai peluk saya kan, cium pipi. Ntar gue acara lu main piano dong. Di kedutaan Vatikan, di kedutaannya dia. Sebelahnya, pokoknya sebelah dekat Gambir situ lah. Kedutaannya dia. Wah, udah tuh. Ya oke. Ntar staff saya kontak you ya. Ntar tolong ya Tirta ya. Ya boleh. Tahu setelah itu Pak, yang lain, Pak boleh foto juga Pak. Dia mikir saya siapa gitu kan, orang pada mau foto dia nyapa saya gitu kan. Itu satu. Kedua, di kedutaan Kazakhstan. Itu di Four Seasons. Saya kenal banget dengan Farah Queen. Kita kemana ke art auction yang chef itu ya. Yes, Farah Queen. Di situ saya lagi ngantri makanan, kan di situ ada VIP. Kita kadang yang VIP pun juga enggan masuk ke VIP, enakan rame-rame gitu kan. VIP lu duduk di meja ngapain gitu kan. Banyak kan yang ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Atau yang nah, di situ saya ngantri makanan, kan prasmanan. Farah Queen lewat. Tirta.
semua satu daerah tuh malah Tirta semua. Siapa ini Tirta? Pak boleh foto Pak. itu laki itu bisa orang mikir ini siapa ini Pak Tirta siapa gitu kan, Pak foto Pak gitu kan. Luar biasa. Jadi memang aku lihat di situ you punya skill. Yes. You bawakan itu dalam situasi yang tepat. Dan tadi waktu pertama kamu ketemu dengan duta besar apa itu Vatikan atau siapa itu, ya kan? Duta besar Itali yang mau bayar kamu, ya kan? Dan jawaban kamu itu menunjukkan you are good man. Artinya you just serve, kan gitu kan? Yes. Kamu mau serve, not for pay kan gitu. Even mungkin dia nggak enak dia kasih juga, tapi buat dia, walaupun buat kamu itu bentuknya pay, tetapi buat dia itu bukan pay, itu kan? Buat dia itu satu penghormatan sudah berubah. Because you said no, I didn't play for pay, ya kan? I play for because of my hobby gitu ya. Gue senang aja main gitu kan? Ikan gitu, senang aja main. Artinya di situ ada, saya jadi teringat old Anglo phrase. Dia bilang, the more you give, the more you get. Yes, agree. Dia anak muda yang main around the world, especially in Indonesia. The more you give, the more you get. Ada beberapa values yang saya lihat dari Tirta ini, ya kan? Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan dikit-dikit pakai kalkulator gitu ya. Yes. Especially for the young man, yang people gitu ya. Do something for good of others, to serve others gitu ya. Dan itu nanti akan give more and more to us, gitu ya. Yes. Baik. Aku juga tertarik. Thank you for explanation about the way you do, and then you bisa link dengan orang hebat itu, ya kan? Dan kamu jadi orang hebat juga. Amin. Belum selesai kuliah udah jadi orang hebat gitu. Dulu kamu pernah kontak saya. Tahu kamu masih ingat apa enggak? Mestinya ingat. Mesti ingat. You kontak saya about agreement. Yes. Dengan foreigner. Kalau tanda tangannya gimana? Gitu. Tanda tangannya gimana? Agreementnya gimana? Poin-poinnya apa? Yes. Actually, what are you going to do at that time? Saya tidak tanya pada waktu itu, tapi saya tahu, saya lihat kamu. Bayangan saya pada waktu itu you mau set up satu agreement, business agreement dengan orang asing. Dan akhirnya saya lihat kamu sekarang berkibar banget kamu dalam bisnis ini. Oke, apa itu? Itu you cerita deh. Kadang apa ya? Awareness terhadap law dalam bisnis itu semua orang nggak paham. You boleh pembisnis hebat, tapi you bisa jatuh karena law. Nggak ngerti tanya. Belajar ya? Tanya ke orang, bang, kita kenal orang, tanya Pak ini gimana? Sama kayak waktu itu hukum saya nggak ngerti, saya tanya Pak ini gimana? Iya. Kalau saya pura-pura sok pinter gitu jalan aja, dibui ya kali salah kontrak begitu. Iya. Nah, nanya gimana? Oh, di Indonesia nggak bisa pakai satu bahasa Inggris doang. Iya. Harus ada Indonesia, ada Inggris. Kan? Nah, mana tahu orang Indonesia? Nggak semua tahu. Iya, betul. Orang properti sewa, orang pakai agreement Inggris. Iya. Pengadilan mah ditolak. Betul. Iya kan? Betul. Itu ilmu dari siapa? Pak Limusan. Iya, betul. Ilmu Pak Limusan. Betul. Tanya. Tanya. Iya. Nah, saya waktu itu kalau nggak salah ya, jadi ini kalau nggak salah baru-baru pandemi belakangan ini kan? Iya. Kan? Itu ada satu perusahaan dari luar mau ngajak kerjasama. Iya. Memang teman baik, namanya Judy. Iya. Orang Swiss kerja di Singapura. Kan? Out of nowhere dia telepon saya, Pak Tirta, tolong dong jadi perwakilan company kita di Indonesia. Di Indonesia, perusahaan gede. Iya. Saya mikir, kok dia bisa percaya sih sama saya? Saya sampai, kok dia mau saya yang
nggak ada orang yang lebih hebat gitu dari saya untuk out of nowhere, somewhere beyond the blue, coming down. Yes, tiba-tiba ditelepon. Oke. Memang saya kenal orang yang kita follow di Instagram. Mungkin karena ngeliat foto-foto dengan tapi nggak kepikiran ke bisnis waktu itu ya? Nggak kepikiran kalau ya memang saya hobi gitu, wine gitu. Memang kita ada klubnya juga, Ambassador Wine Club, patungan beli wine gitu kan. Tapi saya nggak tahu kalau sampai di tolong dong jadi representatif perusahaan kita. Perusahaan UK cukup gede. Waduh, gemeteran juga kan mikir. Itu satu. Terus ini saya juga bingung ya, pandemi ini bikin blast juga for me gitu loh. Orang yang nggak nyari tiba-tiba gitu kan. Ada satu perusahaan Itali, dia bikin safety glass, kaca. Tahu Mona Lisa Pak? Tahu. Lukisannya ada kaca di depan. Itu company itu minta saya, Tirta, tolong bikin dong di Indonesia. Jadi apa kayak jualan pokoknya produk, yuk masuk Indonesia nih. Wah, Mona Lisa lu bayangin aja, gemeteran kan? Lukisan triliun nggak ada harganya lah Mona Lisa itu, atas banget kan? Safety glass, dia temperature control, terus lightning juga diatur. Itu let's say kecil begini aja mungkin bisa ratusan juta. Kecil ya, gede. Itu satu. Dua, wine gitu. Terus kok tiba-tiba komoditis, Pak Tirta tolong dong ini lada putih, coffee beans, lada putih Belitung, coffee beans. Ada yang tambang kaulinnya, kita partnership bareng. Kok tiba-tiba mendadak banyak ya? Pandemi ini. While other people jatuh, sering to the bottom of the sea. Tetap properti kita jatuh, Pak. Propertinya jatuh. Tapi yang lainnya you juga main di properti ya? Properti, jual beli properti. Tapi yang lain growing. Di situ saya lihat apa ya? I'm a Christian. Lu susah, you bergantung, you diamankan. Kamu susah, you bergantung sama Tuhan. Diselamatkan lah, pokoknya bukan diselamatkan apa ya? Dituntun lah, dijaga gitu. Dijaga ya. Nggak akan kekurangan. Yang penting kamu bergantung kepada Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Never. Saat pagar dijual pun, kita doa, Tuhan kita nggak punya makan. Pagar dijual kita nggak punya makan. Tapi apa yang ada, coba aja. Ada. Tuhan jaga kok, Tuhan sayang sama kita. Sesudah itu kembali. Naik lah, pasti. Tuhan rawat kita kok. Padahal saat itu titik nadir itu ya. Kita sering lah Pak, hampir nggak bisa makan, nggak cuma sekali, udah aduh uangnya tipis nih. Tapi Tuhan selalu kasih, Ada, nggak pernah kekurangan Pak, ada aja. Itulah. Tapi ada satu yang menarik juga buat saya. Apa itu Pak? Kayaknya kamu nggak pinter-pinter banget bicara gitu, tapi jadi pembicara di seminar gitu. Oh itu ribuan orang. Hadir di situ ribuan orang, anak kuliahan men. Saya malamnya ketawa-ketawa Pak. Kementerian, Kadin, Dubes, mantan menteri datang. Anak 23 tahun. Dalam pikiran gue lebih pinter dulu. Tapi mereka dengar nyatet ya. Bingung sih juga Pak. Kan heran ya, anak dulu itu udah menteri, kalangan menteri Kadin kan orang pengusaha semua. Orang hebat semua yang hadir saya lihat. Makanya kamu Tirta men. Saya bangga terus terang. Saya bangga. Walaupun kamu ketemu sama saya cuma 1 semester. Tapi kan saya terbiasa, anak mahasiswa itu saya kenal lah, saya tahu lah. You lihat lah the way I teach you guys di situ kan. Tapi buat saya, dan saya bangga. Aku monitor kalian. Ya, saya perhatikan. Saya bangga, you bisa berbicara begitu hebat di situ. And you speak English loh. Iya kan? Harus. Luar biasa. Saya bilang ini Tirta ini dapat dari langit mana? nggak ada canggung sekali kamu situ atau pada takut pada waktu kamu bicara ya? Karena udah kebiasaan ngomong, ya udah ngomong aja. Dan saya gini, walaupun saya misalkan salah ngomong tuh, orang nganggap itu benar. Karena saya yakin ngomong itu, padahal misalkan itu salah tuh, ya tapi orang percaya.
bagus bener. Kan dia ngomong. Padahal yang ngomong saya juga ngaco juga dia nggak tahu. Iya luar biasa. Orang udah terpesona duluan ya. Terpesona duluan kan mainnya sama duta besar. Oh, gitu. Makanya buat ini kan gitu ya. Betul. Orang udah minder duluan. Ya. Dan berani gitu ya. Haruslah ngobrol. Ini masalahnya orang anak-anak muda kita nih, Pak. Ya. Takut untuk ngomong. Takut untuk ngomong. Takut salah. Nggak tahu bisa takut salah atau memang malu aja ngobrol. Karena gini, sebagai anak-anak muda, dia enggan untuk berbicara dengan yang lebih senior. Ya. Ya ngomongnya ya sama teman-temannya mau jalan kemana gitu. Ya. Tapi jarang sekali kita mau menggali lebih apa sih yang dari senior itu ada. Ya. Kita mau tahu apa sih yang dia tahu gitu kan. Ya. Justru ya itu harus sering-sering ngobrol dengan yang dewasa, pintar, bersukses lah. Di situ kita ya ambil aja yang bagusnya gitu ya, ambil aja yang bagusnya, kita pakai gitu. Karena mereka pun orang hebat pasti ketemu orang hebat kan. Dari ceritanya dia, si dia tuh hebat juga. Jadi kita sebelum ketemu dia, nah ini Pak, saya sharing. Waktu kecil, saya selalu ngelihat Forbes. Forbes tahu Pak? Richest 1, 2. Saya hafalin Pak. Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim, Hello, Jeff Bezos, saya hafalin waktu kecil. Saya cari tahu dia kerjanya apa, usahanya apa. Warren Buffett main di stock, Bill Gates Microsoft, ada LVMH, Bernard Arnault. Saya hafalin, dia main di fashion, ini main di teknologi. Di situ saya mikir, kalau mau kaya nggak akan bisa jadi pegawai. Kalau pegawai nggak bisa kaya. Pegawai nggak bisa kaya. Pegawai nggak bisa kaya karena gaji. Iya. Mau gaji 40 juta sekalipun, mau beli rumah di Puri juga nggak akan bisa. Iya. Nggak akan bisa. Iya. Harus jadi pengusaha. Dan saya lihat orang-orang ini, ya ada yang dari orang kaya sebelumnya, ada yang dari susah. Saya baca bukunya, saya nonton biografinya, dokumenternya saya nonton. Orang ini dulu kayak gini, kecil begini. Nah saya ambil, saya praktekkan di sana. Gimana sih? Jangankan Amerika, di Indonesia kan hafalin yang kaya-kaya siapa, Martua Sitorus, Budi Hartono, ya udah dihafalin. Alexander Teja, ya kalau ketemu di jalan, kenal gitu kan. Padahal dia nggak tahu saya udah tahu dia, dia tuh ini loh. Atau enggak, siapa tuh yang Johnny Andrean. Saya nggak tahu Johnny Andrean sebelumnya. Saya duduk satu meja. Saya nggak research dia sama sekali, tahu-tahu ketemu. Siapa kan namanya? Johnny. Saya Tirta. Johnny siapa? Johnny Andrean. Kayaknya kenal ya. Johnny Andrean. Satu meja sama saya. Sebelahnya itu Martua Sitorus. Sebelahnya lagi Peter Sondag. Satu meja Pak, bayangkan. Acara Bank Mandiri. Iya. Kata pikir kan bisa ketemu mereka satu meja. Itulah Pak. Semuanya berawal dari skill ya. Skill. Dan you selling, you bisa sell ya. Jadi akhirnya kamu bisa merambah begitu. You starting lah. Yes. Ya kan, dan itu yang saya senang. Sebab kalau kamu udah jadi konglomerat, mungkin saya mau ketemu juga nggak berani gitu. Udah gak ada waktu gitu. Tinggal WA aja Pak. Iya. Terus kamu kan dari banyak saya lihat anak-anak muda ya. Yes. Anak-anak muda yang saya perhatikan, terutama dari etnis Tionghoa. Ya kan. Sepertinya ada eksklusif. Dia hanya bergaul dengan lingkungannya, orang-orang Tionghoa sendiri. I agree. Ada yang begitu. Banyak. Tetapi kamu saya lihat tidak begitu. You are not that kind of people. Apa yang ada di pikiran kamu? Kenapa kamu sepertinya? Kalau saya lihat ada business society misalnya di Semarang, di Surabaya, mereka lebih senang bergaul dengan sesama lingkungan mereka. Nah, apa yang ada di pikiran kamu sebenarnya? Ini susah dipertanyakan. Terkait hal ini susah dipertanyakan. Karena memang kita secara sosiologi kita akan berteman dengan kerabat yang serupa dengan kita.
let's say Chinese akan berkumpul dengan Chinese, orang Batak akan berkumpul dengan Batak, orang kaya akan berkumpul dengan kaya. Tapi saya mempunyai pikiran apa ya? Kenapa nggak kita cobain semuanya? Kenapa nggak kita berada di semua tempat? Jadi kita tahu. Oh, kalau orang susah tuh kayak gini loh. Way of thinkingnya. Way of thinking. Dapat duit, habisin, kerja lagi. Oh gitu. Kan belajar juga. Oh gitu ya. Iya, saya pulang kampung udah habis nih duitnya, kerja lagi. Saya mikir kok nggak, yuk tabung. Misalkan. Ketemu pengusaha. Kan pemikirannya, cara ngomong juga beda. Oh iya, ini pakai mutual funds. Oh iya, ini bahasa apa saya nggak tahu. Oh ini masukin derivatif ini. Saya cuma ngangguk-ngangguk doang. Sampai rumah saya catat, saya research apa yang dia omongin. Gitu kan? Atau enggak ketemu yang pintar gitu, ngomongin apa? Ya saya denger aja gitu. Oh, walaupun saya nggak ngerti ya saya ngangguk-ngangguk aja gini. Oh iya, saya catat. Gitu. That's why saya nggak pernah tukang kelapa aja saya ajak ngobrol, saya beli kelapa, gimana bisnis kelapa gitu kan. Oh ini susah nih, terus abis ini sampah kelapa diapain? Oh kita kirim ke sini. Kita tahu alurnya. Tukang parkir, ntar biasanya ada yang nagihin kita nih kalau nggak dapetin target ya. Kalau nggak ngobrol gimana tahu? Ke tukang sapu, iya Pak sekarang udah dijamin sama negara, bagus dulu. Atau nggak tukang kopaja, dulu kita ngebut-ngebutan, sekarang udah enak, dibayar. Jadi nggak, santai aja. Jadi you kaya ya sesungguhnya ya. Kaya, you punya pengetahuan luas. You banyak hal ya jadinya ya, karena you masuk ke semua kalangan gitu ya. Dan kritis juga sih. Kadang kritis itu perlu. People take things for granted gitu. Kalau saya enggak, saya tanya lagi. Ini gimana? Ini gimana? Karena kita bukan orang pinter Pak, kita nanya terus. Kalau udah ngerasa pintar ya jangan. Itu yang memblok ya. Jadi jangan merasa pintar. Itu memblok. Gitu ya. Itu memblok dan you nggak bisa langkah maju. Dan bergaulah dengan semua kalangan. Gitu ya. Makanya tiap kali ngobrol juga anggaplah dirimu seperti dosen dan murid. Saya murid itu saya belajar apa yang saya bisa belajar. Gitu. Dan ketika diminta share ya saya of course share yang saya tahu. Gitu kan. Walaupun saya nggak tahu semuanya gitu loh. Gitu ya. Aku melihat sesudah sekarang. Pada waktu saya kenal di kelas, saya pikir biasa-biasa aja kan kita. Tapi sesudah sekarang saya melihat bahwa kamu itu kelihatan berbeda dari apa yang sedang kamu lakukan. Gitu ya. Apa yang sedang kamu lakukan. Ada juga yang lain yang juga saya tadi sempat kita ngobrol ya. Ada mahasiswa saya yang juga luar biasa menurut saya pencapaiannya dengan pikiran dan visi yang baik gitu ya. Nah, tapi kamu saya lihat berbeda gitu. Sebenarnya yang ada di pikiran kamu, visi kamu itu mau bagaimana? Mau apa? Kamu capai, mau apa yang kamu mau capai di dalam diri kamu dulu lah. Myself. Aduh. Kalau mau dicapai saya lebih in the work line gitu kan. Saya hanya ingin melayani sesama aja. Serve others. Karena money is not everything. Dapat duit mah ya udah diberkati lah sama di atas. Tapi bagaimana kita bisa serve our community, serve your community. Atau enggak dari hal kecil, dari karyawan you sendiri, you treat them as karyawan gitu. Banyak bos-bos besar yang punya karyawan besar, they treat them shit, trash. Nggak dianggap. Itu, come on, lu kenapa gitu loh? You udah punya something, and he works for you, you must be thankful dong. Jangan karena you gaji you bisa semena-menanya dengan dia. Betul. Nah, ini banyak pengusaha yang saya juga lihat itu mistreat their employee. Bahkan employee-nya aja, karena gini, saya ke perusahaan banyak, kenal sana sini, dan saya ngajak ngobrol karyawannya, selalu ngejelek-jelekin bosnya.
wah bosnya begini. Saya pasti mikir, itu masalah ya? Itu masalah. Saya pikir, apakah ada yang kritisi saya juga di company? Ya undercover lah kita kan, nanya orang. They are satisfied. Dia bilang, enggak Pak Tirta, enggak ada. Karena you treat people as human. Bayar nggak pernah telat, selalu tepatin janji, tetap ada ngomong apa ditepatin. Karena yang saya perhatikan banyak bos-bos besar, they promise, janji-janji pejabat Pak, ngomong tapi nggak dipenuhi. Ya, PHP lah, iya. Kadang kalau if you want to commit to do something, ya if you say ya you must commit. Kalau you break the commitment ya what for? Gitu. Kamu dewasa banget. I mean 23 tahun saya kagum banget gitu kalau dewasa banget cara berpikirnya gitu loh. Ini saya melihat banyak orang di umur-umur segitu bahkan kalau dibalik pun kamu masih 32 gitu loh. Mestinya masih berpikir how to get much money, more and more gitu loh. Masih begitu gitu loh. Tapi ini saya lihat kamu datang sendiri. The money is coming just flowing gitu kan. Dan you treat dengan baik. Itu sesuatu karena kalau kita cari nggak akan dapat. Nah, lain lagi. Dicari nggak akan dapat. Okay. Pernah punya barang hilang dicari nggak dapat? Giliran nggak dicari ada? Ada. Nah itu, kita nggak usah nyari, adalah sendiri. Sama cewek kan, dulu pengen ini dikejar-kejar, nggak dapat. Dia aja datang sendiri. Ini filosofinya lain lagi nih, Bambang. Luar biasa, gitu ya. Semoga mantan saya nggak nonton. akan nonton ini banyak netizen. Sekarang netizen kita sudah 80 ribuan ya. Itu baru di YouTube di Facebook udah ratusan ribu. Udah luar biasa, udah banyak sekali. Semoga nggak nonton. But I like it. Jadi dulu kan waktu di kelas aku kan suka bilang, kamu tuh lihat negara ini lagi apa nih? Yes. Ingat nggak? Ingat. Apa yang terjadi di negara ini? Lu lihat apa yang harus lakukan gitu. Yes. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Udah 3 tahun kita berpisah. Yes. Aku mau tanya lagi, mengingatin kamu. Kamu kan sekarang you are growing lah. Ya. Tentu di pikiran kamu tadi, one day saya mau seperti Warren Buffett. Yes. Kan gitu kan. Apa yang kamu pikirkan? Cita-citamu gitu, pengen kamu lakukan, karya apa yang kamu lakukan untuk negara ini? 2 minggu lalu, ya, saya di-invite ke concert hall. Ya. Jadi setelah pandemi lagi rame-rame ini kan udah meredah nih. Ya. Stephen Tong bikin acara. Stephen Tong bikin acara. Ya. Di GRI Kemayoran, ya. concert hall. Ya. Dia ngakunya sih the best concert hall in Indonesia. Ya. Saya udah ke concert hall, ke Taman Ismail, ya. ke Umar Ismail, ke Gedung Kesenian, concert hall dia, dan banyak yang lain. Ya. Saya akuin memang akustik dia bagus. Ya. Dan awareness about culture di Indonesia tuh sangat rendah. Awareness about culture sangat rendah. Yes. Jadi penghargaan kita, saya mau terjemahkan supaya saya tahu you lakukan nih, ngomongin supaya lebih pas pemahaman kamu kan gitu kan. Tapi saya mau terjemah bahwa penghargaan kita terhadap budaya kita sangat rendah. Itu yang kamu lihat. At least di mata seorang Tirta Bambang Wirawan. Yes. Pada 2 minggu lalu dia bilang dia tunggu Pak Stephen Tong udah senior lah, senior. Dia tunggu dari presiden kita Soeharto, Habibie, Megawati, SBY sampai sekarang. Dia nggak melihat dibangunnya konsep hall yang proper. Okay. Taman Ismail, aduh Pak, akustiknya juga itu karpet semua jelek gitu kan. Lain cerita Taman Ismail Pak di Gedung Kesenian beda lagi. Nah dia melihat dan saya pun melihat kok
pemerintah Indonesia aja nggak aware gitu loh. Maksudnya kalau culture yang lain oke lah, batik apa, tapi untuk musik, culture itu nggak ada. Padahal kita kaya sekali. Kaya sekali. Maksudnya gini loh Pak, kalau kita ke Austria, ke Jerman, ke Hungari, ke Belanda, kita lihat konser-konser hall yang begitu bagus, akustiknya bagus, dan dinikmati orang. Dan sudah bagian hidup dan mereka. Orang berani bayar $400. $400 Pak, satu tiket itu tuh paling murah. Itu sudah needs mereka. Needs. Tiap hari. Di Indonesia gratis aja belum tentu datang. Itu kan? Iya. Dan aku waktu itu ngomong di jadi ada organisasi namanya Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Di situ ada Pak Anto Hud, suaminya Bu Melu Guslau, sama Pak Irawan Karseno, teman baik saya. Nah, di situ kita diskusi, ngomongin tentang musik-musik klasik gitu kan. Orang Indonesia ya, awareness atau pengetahuannya tuh rendah sekali untuk this kind of cultural stuff. Eropa bisa gede. Kenapa? Culture. Nah, itu yang pengen saya gali gitulah. Empower ya. Dan if I have enough money, I will build a proper concert hall. Mudah-mudahan tercapai itu. Satu kali saya di Salzburg, Austria. Turun dari apartemen. Kami lagi jalan-jalan aja di sana, gitu ya. Turun dari apartemen. Saya di lift itu ada bapak sama ibu berdua, ya kan? Pakai full dress gitu ya, pakai tuxedo dan segala macam. Istrinya juga, wah, cantik sekali gitu ya. Ngobrol di situ, ya. Mau kemana? Ya, dia bilang mau ke konser. Ya, saya tanya berapa? Saya kira yang tadinya mau ke gereja gitu, tapi kan hari Rabu gitu. Nggak mungkin kan gitu kan. Lalu saya tanya, apakah tiap agenda resmi di sini tiap hari ada konser atau sekali seminggu atau gimana? Oh, every day dia loh. Ada. Every day. Yes. Every day konser. Jadi mereka, ya kan? Loh, oke, aku nggak tertarik. Mereka pergi nonton konser, ya kan? Nonton konser. Terus aku pulang, saya sudah selesai nonton, mereka duduk di kafe gitu berdua dengan istrinya. Yes. Ya kan? Ngobrol berdua gitu. Udah tua nih. Ngobrol. Saya pikir they really enjoy the life gitu. Yes. Enjoy the life. Luar biasa tuh. Ya, jadi apa mungkin kita belum sampai ke situ tahapnya di Indonesia ini, atau memang karena kita tidak mau, I don't know. Ya kan? Tetapi ya itulah, tapi cita-citamu itu bagus. I do hope that one day you bisa wujudkan itu cita-cita. Amin. Concert hall ya. Dan saya tahu kamu setiap hari Rabu pergi ke Marriott itu. Iya. Ada charity, ada apa di sana itu. Kan gitu kan? Yes. Tadi kamu bilang ada di sana ada mau sponsori orang dan sebagainya. Kenapa kamu ke situ? Itu kan spending money. Of course, spending money. Bensin ke sana. Yeah. Parkirnya itu berapa? Yeah. I mean, di situ adalah organisasi atau tempat di mana orang-orang yang punya mindset tuh ke depan. Karena ini klub ini hanya by invitation. Nggak semua orang bisa masuk. Oke. Saya juga bingung kenapa saya bisa masuk gitu. Heran saya. Tirta Bambang Wirawan bisa masuk ke situ. Diundang lagi. Di email tiap kali. Is it a matter of money? You donate much money? No. But is who you are. Baru boleh masuk situ. Oke. Saya bisa masuk ke situ karena saya main piano di kedutaannya Vatikan. Oke. Bosnya foundation ini ngelihat saya. Ntar dulu acara gue datang. Di situ saya bisa masuk. Coba saya main piano di bar kafe biasa, belum tentu saya dikasih masuk. Karena ini di kedutaan, orang tahu ini siapa. Orang mikir, kedutaan aja ngasih dia masuk. So must be the chosen one gitu ya.
Padahal mah anak bocah biasa dong. Luar biasa kamu. Itu sangat bagus dan saya dengar kalian di sana raising fund untuk membantu anak-anak yang orang miskin gitu ya. Luar biasa itu. Saya sangat-sangat senang itu. Nah, apa nih pesan kamu kepada aku sudah selesai ngomong deh. Pesan kamu kepada anak-anak muda. Ya, kawan-kawan lah, ya kan. Dalam hal bagaimana mereka fighting untuk berusaha untuk menaikkan taraf hidup ataupun mempertahankan usaha orang tuanya. Karena kamu kan dari bukan usaha orang tua yang kamu jalankan. Yes. You punya mulai dengan diri kamu sendiri kan gitu kan. Nah, apa pesan kamu kepada mereka? Kawan-kawan. Kalau untuk yang kedua mungkin saya belum bisa jawab, Pak. Ya. Karena saya belum punya anak dan belum sukses. Oke. Tapi gini, anak-anak muda di Indonesia terutama gitu kan. Jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Saya ingat teman UPH saya waktu kita makan. Ya. Tir, iPhone 6 ketinggalan. Lu nggak beli yang 12 yang baru? Ngapain masih bisa telepon? Iya. Tapi mereka pikir ini tuh sebagai status. Oke. Needs. Iya. Saya mah cuma ya udah asal bisa kontak. Ya, kontak, telepon apa gitu. Tapi mereka melihat itu adalah status yang mereka puja-puja. Padahal belinya juga kredit belum lunas. Lalu mau beli 1 ton juga bisa gitu ya? Iya. Ini permasalahan anak muda sekarang. Oke. Dia mau punya barang bagus, mobil deh. Oke. BMW Mercy. Ya. Dia nggak tahu kan cicilannya berapa lama. Berapa tahun dia cicil, nggak tahu. Okay. Walaupun mobil saya mobil biasa ya Pak ya. Ya. Tapi I pay cash. I never utang, nggak pernah utang. Nggak utang ya. Pelajaran pertama, jangan utang. Jangan utang ya. Jangan utang. Betul. Kalau ngutang, saya pernah ngutang. Ya. Tapi makan saya lupa bawa duit, besoknya langsung harus dibayar. Ya. Nah ini trust ini penting Pak. Ya. Kadang kita misalkan makan nih, ya kan sekarang saya lupa bawa uang gitu kan, tolong bayarin. Ya. Besok paling lama sih sudah bayar. Ya. Bahkan orang yang sampai saya bayar, oh iya lo minjem ya? Dia lihat. Saya juga kadang dipinjemin orang makan gitu kan. Tir pinjam dulu ya, misalkan. Dia nggak bayar, saya diemin aja. Tahu aja ntar udah gede nggak akan bisnis sama dia. Karena dari hal kecil aja dia nggak setia. Nggak setia. Tidak setia. Artinya setia harus setia dalam perkara kecil ya. Tuhan lihat Pak. Dulu mobil saya mah jelek. Ya. Saya cuci bannya, saya lap, kasih mobil lebih bagus. Saya cuci, saya rawat, saya poles, dikasih lagi. Karena Tuhan lihat dari hal kecil aja yuk jaga. Saya nggak mau Jason jadi materialistik gitu ya. Tapi ketika Jesus sih, ini anak jaga loh. Gua kasih segini aja dia bisa maintain bagus. Kasih lebih. Pasti. Dipercayakan lebih besar. Jadi mesti dijaga kepercayaan dalam hal yang kecil dan yang lebih besar akan datang sendiri. Itu value-nya ya. Yes. Good. I know that you started from zero maybe, gitu ya. Walaupun dalam relatif umurmu masih muda, kamu sudah, saya tahu lah, nothing is easy. Ya pasti fight juga kan. Tetapi you start dengan dirimu sendiri, gitu ya. Apa pesanmu kepada kawan-kawan yang ini penonton kamu ini nanti? Banyak juga ini yang dari kalangan yang middle low, bahkan yang mau mulai dari dasar. Yes. Apa pesanmu pada mereka yang tidak ada uang sama sekali? Jujur. 1, jujur. Ya. 2, jangan ngutang. Karena you ngutang, you akan kelilit utang, nggak akan lebih. Yang ngutang akan. Saya bisa tidur nyenyak Pak. Ya. Karena saya nggak ngutang. Nggak ada utang ya. Saya kenal banyak pengusaha, let's say 100 miliar gitu ya, 70 miliarnya itu ngutang.
Apakah bisa tidur? Tergantung dia. Ya. Saya sih nggak punya, satu peser pun saya nggak punya utang. Hebat. Karena if you owe someone, yeah, it's not yours. You become slave to them. Yes. Jangan pernah ngutang ya. Warren Buffett juga bilang, never borrow to the bank. Yeah. Jangan ngutang bank. Banknya kaya, yeah, kitanya. Yeah. Gitu. Dan ketiga, jangan gengsi. Jujur, jangan ngutang, gengsi. Jangan gengsi. You kelihatan susah sekarang, it's okay. Jadi you bukan apa you sekarang ya. You prove it later. Ya, prove it later. Salah ya. Dulu gua ngata-ngatain nih si Tirta. Sekarang beda. Jadi kau terganggu nggak kuliah kamu sih dengan subur-kubur kegiatan kamu? Wah, lumayan sih Pak. Maksudnya sesibuk-sibuknya kita tetap harus punya time management. Iya. Kadang saya nyolong mau tidur gitu kan, udah capek gitu. Tanya ada yang telepon, udah lagi setengah tidur ada yang telepon, bentar ada yang telepon. Ya itu paling kurang tidur. Jadi you mau bikin skripsi ini sekarang masih on schedule ya? Masih ya. Kadang saya kalau ada waktu senggang ya saya kerjain. Ini aja udah mau selesai sebenarnya. Hebat. Tapi kamu juga saya dengar kamu sedang menulis buku. Oh yes. Gimana itu? Saya melihatnya gitu ya. Borongan begini, ya kan, semua jalan. Apa gitu, gimana kamu mengaturnya itu? Ini buku sih udah jadi. Sudah jadi. Saya cicil setahun lah ada. Oke. Jadi buku ini judulnya The Art of Money. The Art of Money. Gimana kita paham ada satu buku Rich People Problem. Oke. Apa? Punya duit nggak tahu mau dipakai buat apa kan? Atau Rich People Problem. Dia punya duit bingung mau diapain. Oke. Nah di buku saya jawab karena saya ketemu orang-orang hebat, orang-orang kaya. Yeah. Ke art charity auction ngangkat pedal, yeah, $2 million angkat, $3 million angkat. Wih, gila nih orang, berani banget. $2 million ngangkat pedal kan? Yeah. Kalau Sotheby's Christie's di art auction gitu. Wih. Nah di situ saya belajar. Dia beli art $3 million. 5 tahun lagi dia jual bisa $8 million dari art doang. Yeah. Belum yang lain-lain. Nah, di situ saya paparkan orang kaya begini, orang kaya gini. Saya juga cerita orang kaya pun yang ada juga yang songong, ada juga yang humble, gitu. Hebat. Kamu luar biasa. You are extraordinary menurut saya, Pak. Thank you, Pak. Ya, jadi saya berharap ini pandemik sudah 2 tahun mau jalan mau ke 3 tahun. Justru kamu growing di situ. Amin. Begitu nanti pandemik selesai, saya nggak tahu growing kamu kayak apa lagi tuh. Sudah nggak ada yang menghambat. Ya, tapi saya berharap nanti saya akan dengar sesuatu yang luar biasa lagi dari kamu. Sure. Luar biasa. Thank you loh Pak, di invite ke sini. Oh ya, saya sangat senang dan saya berharap ini menjadi ada beberapa values tadi yang kita sudah bicarakan juga kita bahas itu menjadi sharing kepada orang lain sehingga bisa we can take a good of it gitu loh. Yes. Ya, dan juga saya berharap keep growing man. Thank you. Do something for this country. Of course. Seperti apa yang saya pesankan kepada kalian dulu di kelas, you are the owner of this country. This country. Ya kan? Do something. Dan saya mau ulangi sedikit, gitu ya. Yang pertama tadi, you harus serve. Jangan belum apa udah hitungan kalkulator dulu gitu ya. Yes. Ya kan? And then you harus punya skill. Dengan skill itu kamu bisa link dengan orang lain. Ketika kamu menggunakan skillmu itu, jangan langsung hitung-hitungan uang dulu gitu ya. But serve aja. The more you give, the more you get. Ya kan? Jangan gengsi. Ya. Usahakan tidak berhutang. Gitu ya. Sehingga you tidak menjadi slave of money.
Gitu ya. Yes. Kok kamu tiba-tiba bijaksana banget gitu. Bapak. Oke, thank you so much my friend. Thank you. Terima kasih banyak sudah datang ke studio kita yang kecil ini. Of course. Ya, dan saya berharap next time we can do more and more. Boleh. Ya kan? More and more, dan wish you success. Ya. Ngomong-ngomong di luar ini, satu mungkin ini tambahan saja. Itu tambang kalian bikin apa? Itu tambang kaolin, Pak. Kaolin ya? Jadi keramik, porselen, wastafel, toilet gitu. Itu fillernya, kaulinnya. Kaolin itu powder putih. Powder ya. Nah, saya masuk juga nggak tahu apa-apa juga. Itu bahannya? Bahan. Saya masuk tambang, waduh ini apa? Ada COA. Apa itu COA? Bukan orang Certificate of Analysis. Apa lagi gitu kan? Ada strukturnya, ini isinya masuk ke lab. Oh begini. Sertifikatnya bagaimana? Ini bagaimana? Izin ekspornya, waduh. Saya nggak tahu. Ya. Tapi ketika kita jalanin, oh bisa ya. Ya tadi nanya, nggak tahu nanya ya. Jangan memblok diri ya. Nggak tahu ini. Nggak tahu yang begitu. Saya pernah di meeting, Pak. Ya. Jadi ada orang pitching ke kita, begini. Orang IT. Ya. I don't know what he's talking, Pak. Dia ngomong apa saya nggak ngerti. Orang-orang yang lain ngangguk. Oh iya, good, very good. Saya tanya, lu ngerti nggak? Enggak. Saya bilang, sorry, I don't understand. Can you speak English? Can you speak English? Dia ngomong English, tapi English dia tuh bahasa yang lain. Iya. Saya tanya, lu pada ngerti? Enggak, lu ngapain ngangguk nggak ngerti. Iya. Tanya, lu nggak ngerti? Saya bilang, saya I don't understand. Lu maksudnya apa? Terangin lagi dong. Iya. Tapi orang mereka apa? Gengsi, ngerasa oh iya. Takut dikira goblok. Jadi, ngangguk. Oh yes, very good. Gua tanya, nggak ngerti. Lah, itu tolol juga ketahuan begonya. Kalau saya sih udah bilang dari awal, gue nggak ngerti, jelasin lagi dong apa maksudnya. Iya. Ya kan? Yang lain pura-pura ngerti, aduh. Itu bahayanya gengsi ya, penyakit ya. Tapi dengan begini kamu jadi kaya banget ya. Tahu kopi, tahu chemical, tahu kaolin, tahu properti, waduh Bambang luar biasa. Oke, thank you my friend. Thank you so much. Sukses ya.